Oke, karena IG Live ini adalah cara di mana kita ngobrol santai, ngobrol banyak hal tetapi kita bawa dengan santai, dengan jangan terlalu tegang ya. Karena hidup udah banyak tegang, kita ngobrol hal-hal yang penting tapi dengan santai. Makanya acara saya ini namanya Obras Tapping. Artinya obrolan santai tapi penting. Kalau serius nanti tegang-tegang nggak seru ya. Kalau nanti ada yang mau kasih insight di chatting juga boleh. Karena hari ini kita akan berbicara atau ngobrol. Walaupun aku nggak ada temen ngobrol ya, tapi aku anggap teman-teman yang ada di chat dan atau nanti yang ada di YouTube nanti ya, karena ini video akan kita upload ke YouTube. Aku anggap kalian semua adalah teman ngobrol aku, walaupun nggak langsung directly ketemu ya. Tapi aku akan bawakan sesantai mungkin. Karena topik pada malam ini kita akan bicara mengenai pujian dan penyembahan. Kalau orang Kristen ngomong pujian dan penyembahan, udah langsung pikirannya kemana? Ke gereja. Pujian dan penyembahan apa sih yang ada di dalam bayangannya? Pasti pada waktu kita memuji Tuhan di gereja. Pasti pada waktu kita menyembah Tuhan di gereja. Apa sih yang kebayang selain kita ada di gereja? Kalau pujian itu adalah lagunya cepet. Tapi kalau penyembahan lagunya yang mellow-mellow, lagunya yang slow-slow. Welcome kepada siapa tuh? Michael Sianipar. Welcome juga Johanna. Johanna kamu jangan capek-capek ya. Cepet sembuh. Pokoknya yang penting banyak istirahat ya, Sister Jo. We love you. Ya walaupun belum sempat ngelongok lagi, semoga kamu udah keluar dari rumah sakit ya dan sekarang ada di rumah. Tapi kalaupun kamu masih ada di rumah sakit, pokoknya be strong dan tetap semangat ya Sister. Thank you for joining. Thank you juga untuk siapa ini? Advanita Vita. Thank you ya. Semoga kalian bisa bergabung terus sampai akhir dari ngobrol santai malam ini. Kalau kita ngomongin pujian dan penyembahan, mungkin kita udah sering lakukan setiap hari. Aku sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tiap hari aku nyanyi-nyanyi untuk Tuhan. Tiap hari aku nyanyi lagu cepet. Tiap hari aku nyanyi lagu lambat. Nah, tapi malam ini adalah hari pertama atau pertemuan aku pertama atau ngobrol santai pertama kita ngobrolin soal pujian dan penyembahan. Karena aku akan buat berseri-seri. Karena kalau ngomongin pujian dan penyembahan kita akan bicara relate kepada apa itu pujian, apa itu penyembahan. Habis itu sebenarnya apa yang Tuhan mau dari kegiatan memuji dan menyembah itu gitu ya. Apa yang Tuhan cari, apa yang Tuhan mau. Lalu kalau kita bicara pujian dan penyembahan, ada juga identik dengan apa yang kita kenal kalau di hari Minggu di gereja, singers ya, penyanyi yang ada di belakang worship leader. Mungkin ada di antara kalian yang suka biasa melayani sebagai singer juga. Dan yang kedua relate juga dengan apa? Kalau kita bicara pujian penyembahan di gereja, worship leader. Worship leader itu biasanya kalau di dalam satu acara ibadah cuma satu atau kadang-kadang juga ada dua. Tapi kalau gerejanya udah besar banget biasanya suka ada lebih dari 2, 3, atau 4. Nah, kalau kita bicara pujian dan penyembahan, ada relate juga dengan apa? Musik dan pemain musik. Apakah sebenarnya itu semuanya yang dibilang pujian dan penyembahan? Atau apakah sebenarnya yang dicari oleh Tuhan dari pujian dan penyembahan itu? Apakah yang dimaui Tuhan dari umat Tuhan tebusannya? Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, teman-teman yang sudah gabung di IG Live ini boleh nanti kasih insight di chat ya. Menurut kalian pujian itu apa? Penyembahan itu apa? Itu aja dulu pertanyaan yang pertama ya. Nanti boleh kita bahas, nanti aku akan bacakan, nanti kita akan bicarakan dengan santai. Nah sebelumnya aku mau nyanyi ya. Karena biasanya orang Kristen itu kan, biasanya ya. Kalau kita bicara pujian penyembahan relate dengan apa? Dengan nyanyian. Makanya tadi ada singer, ada worship leader, ada musician, tentunya ada lagu. Aku ingin menyanyikan satu lagu sebagai opening lagu dan aku mengajak kalian juga untuk kita bernyanyi bersama-sama.
Lagu ini dikarang oleh namanya itu Frankie C. Hombing ya, judulnya Kecaplah dan Lihatlah. Lagu ini mengatakan mari kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan sepanjang hidup kita. Nanti ada di refnya, syukur bagimu Tuhan. Jadi di awal ngobrol santai ini aku mau mengajak kita semua mengingat-ingat kebaikan Tuhan, mengecap semua kebaikan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga nanti obrolan kita akan seru, kita akan ngobrol banyak hal dengan hati yang bersyukur. Yuk kita akan nyanyi ya, yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Everybody sing, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Yes, haleluya. Kasih Tuhan kepada kita itu gak pernah berkesudahan, amin. Bener ya, aku percaya kalian semua yang join di IG Live saat ini punya cerita sendiri-sendiri. Bagaimana mengalami kasih Tuhan itu gak pernah berhenti. Walaupun kita ada di lembah kekelaman sekalipun, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita loh gitu. Firman Tuhan katakan di Mazmur 23, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Tapi sebenarnya yang terlebih penting itu bukan hanya gada dan tongkat teman-teman ya. Tapi yang penting adalah dia pribadi sendiri yang menyertai kita. Aduh ekonya kebanyakan. Lupa Oke ekonya dikecilin dulu. Nah ini baru enak kalau ngomong. Nah jadi Daud mengatakan pada saat dia berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkat Tuhan itulah yang menyertai aku. Dia baru bilang gada dan tongkatnya. Itu kan kalau seorang gembala yang hari-hari yang kita tahu pada waktu dia menggembalakan domba, dia salah satunya membawa tongkat untuk mengusir musuh-musuh domba-domba ya. Mungkin anjing, mungkin harimau, mungkin apa yang akan menyerang si domba. Salah satunya adalah seorang gembala memiliki tongkat. Kalau zaman sekarang mungkin ada senjata api atau dan segala macam. Tapi itu kan baru alat ya. Daud menyadari hanya ada gada dan tongkatnya Tuhan aja. Dia udah merasa terhibur walaupun dia ada di dalam lembah kekelaman. Tapi sebenarnya gembala itu sendiri ada bersama dengan kita. Itu yang paling luar biasa. Nah jadi tadi lagu ini mengatakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kau mengasihi aku. Gak cuma mengasihi aku tapi dia mengasihi teman-teman semua. Nah jadi kalau hati kita penuh syukur pada malam hari ini. Kita akan bicara soal pujian dan penyembahan lebih rileks. Bener gak? Teman-teman kalau memang teman-teman mau kasih insight atau kasih pengertian yang kalian tahu. Apa sih sebenarnya pujian? Apa sih sebenarnya penyembahan? Kenapa harus dikatakan pujian dan penyembahan? Kalau dalam bahasa Inggris, praise and worship. Berarti ternyata ada dua konsep, ya kan? Ada dua pengertian. Pujian itu apa? Penyembahan itu apa? Nah, oke. Teman-teman boleh kasih insight. Aku sebenarnya udah cukup berpengalaman ya, walaupun itu tetap tidak cukup ya. Cukup berpengalaman dalam arti aku sudah pernah berkecimpung di bidang pujian dan penyembahan sebagai singers dan sebagai worship leader gitu. Dari semenjak tahun 900 ini 2000 ya teman-teman ya. Udah jadul banget ya, udah ketahuan umurnya berapa.
1990-an, karena pada waktu 1989 aku menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi gitu. Di tahun itulah, pada saat aku mengaku lewat mulutku bahwa Tuhan itu adalah juru selamatku dan percaya dalam hatiku bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam hidupku. Dan saat itu, at that moment juga aku menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Karena saat itu juga aku menyadari bahwa aku adalah milik Tuhan dan aku persembahkan hidup aku untuk menjadi alat Tuhan gitu ya. Yang pada waktu saat itu pengertianku menjadi alat Tuhan adalah penginjilan gitu kan, penginjilan. Nah, tapi berjalannya dengan waktu, bla 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 bla, ternyata orang-orang melihat aku ini bisa nyanyi mungkin gitu ya, dan punya kelebihan sedikit lah di dalam leadership. Akhirnya aku dilibatkan di dalam singers dan worship leader. Jadi aku punya pengalaman di bidang pujian dan penyembahan itu sudah sekitar 30 tahun ada ya, 40 tahun ya, 30 tahun lebih. Lumayan ya. Tapi apakah aku merasa cukup dengan pengalaman itu? Pada waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu, terutama sebelum pandemi itu, mungkin 3-4 tahun sebelum pandemi, aku merasa wah udah pengalaman gitu ya, udah senior, udah begini dan begitu. Adalah rasa sombong gitu kan, adalah merasa bayangkan sudah 30 tahun lebih di bidang itu, dalam tanda kutip mungkin orang mengatakan wajar, tapi rupanya enggak begitu. Tuhan tidak mau aku begitu gitu. Jadi semenjak 3-4 tahun sebelum pandemi itu kan selama 2 tahun full ya kita. Nah, tapi 3-4 tahun sebelum pandemi aku sudah menyadari bahwa ternyata selama ini aku menjadi seorang worship leader itu sepertinya tidak seperti yang seharusnya. Itu yang aku rasakan. Aku lebih melakukan sebagai sebagai tugas aja gitu. As a worker, sebagai karena dijadwalkan, karena dikasih tugas. Ya itu yang aku alami dan akhirnya aku introspeksi diri gitu. Introspeksi diri. That's why ini berarti sudah introspeksi diri aku sudah sekitar lebih dari 5 tahunan ya. Yang paling dalam itu pada saat pandemi. Pandemi selama 2 tahun aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi seorang worship leader gitu. Dan aku introspeksi diri, apa yang benar-benar totally introspeksi diri. Apa yang selama ini aku lakukan di depan jemaat ya, dilakukan di atas mimbar. Aku merenung-renungkan, mungkin aku merasa terlalu banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin orang tidak tahu ya. Tapi Tuhan tahu dan aku pun tahu gitu maksudnya. Tapi Tuhan terlebih tahu ya. Mungkin kita sendiri seringkali merasa GR karena apalagi kita dipakai jadi worship leader gereja-gereja yang jemaatnya ribuan orang. Nah, aku sudah pernah dan sering gitu menjadi worship leader di depan ribuan orang. Nah, tapi rupanya bukan itu. That's why di segmen ini di obras tapping di segmen music ya, art and creative ini aku mau membagikan apa yang aku tahu yang menurut aku sekarang lebih baik di dalam kita berbicara soal pujian dan penyembahan. Nah, ini ada insight nih dari teman aku Natalia, dari Sista Natalia. Kalau bukan panggilan Tuhan, meninggalkan panggung yang glamor akan menjadi sulit. Bener banget. Bener, bener. Thank you Sista, itu insight yang mengingatkan. Betul. Kalau tuh bukan Tuhan yang menyuruh, itu very hard untuk meninggalkan. Berarti pertama kita meninggalkan bye-bye kepada panggung yang glamor. Panggung yang glamor itu artinya pertama lightingnya banyak ya. Aku pernah ada di situ.
bukan hanya satu dua kali. Ada LED yang begitu besar. Seringkali kita sebagai worship leader di shoot ya kan. Wajah kita wah paling besar di LED itu gitu. Iya kan? Yang pasti worship leader yang paling sering ke Zoom. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin pujian, pemimpin penyembahan. Jadi si worship leader yang sering, kalau singers atau pemain musik sering kalinya cuma selewat gitu kan, satu-satu. Tapi kalau worship leader itu blek gitu, bisa 1 menit terus-terusan mukanya di zoom. Wah bagaimana kita nggak keren gitu ya kelihatannya. Cepet terkenal juga gitu, promosi gratis. Jadi kalau ada apa-apa tinggal panggil Santi Sitohang gitu kan. Atau siapa gitu yang jadi worship leader. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi worship leader itu pasti kalau apalagi di panggung yang glamor, biasanya ya, biasanya itu ada persembahannya. Dan pasti persembahannya bukan 50.000 100.000 ya. Minimal di atas 500.000 udah dapet lah. Kalau aku menjadi worship leader dalam 1 bulan 4 kali atau ya minimal 4 kali lah. Minimal aku dapat 4 million ya. Dengan menyanyi yang penting ngikutin aja aturannya, aku dapat begitu. Nah, jadi ada banyak hal yang harus aku tinggalkan. Tapi memang benar, kalau bukan karena panggilan Tuhan, nggak bisa. Nah, mungkin Tuhan mau aku meninggalkan sejenak panggung glamor itu untuk introspeksi diri. Supaya ke depannya aku bisa lebih baik ya. Dan di masa meninggalkan pelayanan menjadi seorang worship leader itu, keadaan itu dalam keadaan pandemi, ya kan? Tawaran-tawaran menjadi WL banyak banget, tapi karena aku komitmen untuk introspeksi diri dulu. Aku tidak menerima dulu bukan karena aku tidak mau menjadi worship leader, maulah ya karena kan mau melayani Tuhan. Tapi aku mau menata hatiku terlebih dahulu supaya kedepannya pada saat aku melayani menjadi seorang worship leader lagi, benar-benar hati ini betul hanya ditujukan kepada Tuhan. Seperti itu. Nah that's why sekarang aku ada menjalankan komunitas R2B bersama dengan Natalie, Joe, Jeremy ya. Kita berkomitmen, kami berempat berkomitmen untuk masing-masing kita, aku di bagian music karena aku pengalaman di situ dan aku passionate-nya juga di situ di bidang praise and worship. Aku berkomitmen akan membagikan apa yang aku punya, aku dapat, aku alami bersama dengan Tuhan untuk teman-teman yang bergerak di bidang pujian dan penyembahan. Untuk Natalie juga dia punya passion untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk papa mama. Nah, lalu untuk Joe di bidang creative and art juga. Joe itu punya skill di bidang keuangan ya, di bidang musik juga, di bidang tarian. Nah, Jeremy akan sedang dipersiapkan untuk dia menjadi seorang hamba Tuhan ya, yang nanti akan belajar firman Tuhan dan dia juga sedang dipersiapkan untuk belajar musik. Kami berempat berkomitmen untuk setiap hal yang kami punya, kami akan bagikan kepada teman-teman. Sesederhana apapun itu yang kami punya, selama itu berasal dari Tuhan, kami percaya itu akan memberkati kalian semua.